Halo sahabat Budilmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, kali ini aku akan membuat sesuai dengan request salah satu teman kita ya, dari Kak Ella, tentang past life reading. Ini akan membacakan tentang salah satu kisah dari kehidupan di masa lampau kamu. Mungkin ada karakter, potensi, karma, ataupun hal-hal pola yang dibawa dari masa lalu. Hanya saja ini tentunya tidak lengkap karena ini general reading dan mungkin ada biasnya gitu loh. Meskipun kamu pilih satu pembacaan gitu misalnya, tidak berarti semuanya 100% resonate seperti itu. Oke? Kalau kamu mau yang lebih detail tentang past life kamu ya, kamu bisa booking personal reading untuk deskripsinya. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa lihat di kolom deskripsi untuk webnya ya. Oke, sekarang aku akan masukkan dulu tandanya. Kamu nanti harus memilih tanda itu salah satu ataupun juga dua atau ketiganya, jadi tergantung yang mana yang akan connect. Mari kita masukkan dulu tandanya. Tada! Ini untuk kamu yang memilih pembacaan pertama, ini untuk kamu yang memilih pembacaan kedua, ini untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga. Jadi pembacaan pertama ada sendok yang bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian pembacaan kedua ada sendok yang bentuknya seperti ini. Lumayan sendok biasa ya, sepertinya. Dan untuk pembacaan ketiga ada sendok panjang, bentuknya sakura. Oke, silakan dipilih ya. Kamu mau pilih yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Kamu bisa pilih dua ataupun juga ketiganya sekaligus karena mungkin memang semuanya memanggil kamu gitu. Oke, intinya pilih berdasarkan energi, jangan hanya terpaku pada bentuknya saja. Oke, jika kamu perlu waktu untuk memilih, silahkan di pause videonya. Kita ke file yang pertama dulu ya. Pembacaan yang pertama dulu. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan pertama tentang kisah di masa lampau kamu, kisah di past life kamu. Oke, sebelum aku buka kopinya, aku akan membacakan dari tarot ya yang sudah aku ambil. Ini adalah tarot khusus untuk past life. Dan kalian tahu apa yang aku dapat? Enggak lah ya, kan aku belum melihat. Melihatkannya, oke nih. Ini dia, ada 3 kartu yang aku ambil. Oke, jadi dari ketiga kartu ini aku ambil 2 dulu, aku memperlihatkan 2 dulu. Past life kamu di sini mungkin memang Mesir dan Celtic ya, tapi yang energi yang aku baca bukan hanya itu. Jadi maksudnya kamu kemungkinan tidak hanya datang dari bumi ini saja. Begitu. Jadi kayak ada dimensi yang lain juga. Maybe orang-orang menyebutnya starseed ya, bintang yang lain. Kalau aku sih lebih ngebaca kayak bukan bintang sih, kayak lebih arahnya tuh planet yang lain kayak gitu. Oke, dimensi yang lain. Ini keduanya tentang bangunan dan juga tentang agama. Bangunan, agama, dan ini tentang ibu ataupun juga tentang keluarga. Oke, mari kita lihat cupnya ya. Apa yang dikatakan atau apa yang dilukiskan di dalam cangkir ini tentang past life kamu. Disclaimer, ini bukan past life yang semuanya gitu ya, maksudnya keseluruhan past life kamu enggak. Ini cuma salah satu past life yang energinya masih kuat mempengaruhi kamu di kehidupan saat ini. Jadi mungkin pola past life-nya masih ke bawah, karakternya, kebiasaannya gitu, ataupun juga karmanya gitu, berbagai hal ya. Oke, mari kita lihat. Nggak terlalu kelihatan kalau aku gituin.
Kalau aku gini, baru kelihatan. Oke, ini yang aku tangkap dari gambaran ini adalah mata, kemudian akar ataupun pohon tua, orang yang bungkuk, orang yang menari, menari bersama angin, menarik seseorang, orang tua juga gitu. Bangunan tua juga. Sebentar ya, aku coba tangkap dulu simbolis-simbolis yang ada, nanti aku sambungin dan jabarkan satu persatu. Ini apa ya? Ini seperti seorang yang terbalik. Wow, ya, oke, dapat. Kenapa ada pohon Natal di sini? Ada jembatan, jembatan. Oke, jadi begini. Di past life kamu cenderung kamu tuh orangnya kalau secara kesehatan tuh baik. Usia kamu juga cenderung umurnya panjang ya kalau kalian. Terus tapi gini, emang sih sampai tua, tapi kadang pas tua ini fisiknya bungkuk gitu ya. Bukan berarti sekarang harus seperti itu, bukan. Yang pastinya sih umurnya ini panjang, kesehatannya bagus gitu. Terus jadi emang di past life yang ini aku baca ada berbagai fase kehidupan. Misalnya kalau kadang ya kebaca itu memang ada satu karakter yang paling kuat gitu ya. Kalau kamu enggak, ini di kehidupan past life kamu nih berubah-ubah karakternya, berubahnya itu pun ekstrim. Jadi begini, nih pertama itu aku melihat mungkin pas kamu remaja atau pas kamu anak-anak ya, kamu seorang yang periang, pemimpi, dan kamu orang yang memberikan semangat ataupun juga motivasi kepada orang lain. Selain itu kamu berorientasi pada keluarga. Nah, di sini aku melihat ada dua hal ya. Ada dua hal yang bertolak belakang. Jadi ada masanya dimana kamu itu tidak ada keluarga ataupun keluarga kamu kondisinya nggak oke gitu. Entah itu broken home, entah itu sudah ditinggalkan oleh ayah ataupun ibu atau keduanya begitu, sehingga kamu mencoba untuk membantu orang lain ya di sekitar kamu. Ini kayak setelah kamu move on dari hal-hal yang menyedihkan gitu, akhirnya kamu membantu orang lain untuk menjalani kehidupan mereka juga jadi lebih bahagia gitu, memotivasi. Kemudian pas muda kamu tuh suka untuk rame-rame gitu, suka untuk berbagi, suka untuk ke hal-hal yang sifatnya itu dekat lah untuk masyarakat, hal-hal sosial gitu. Mungkin karena memang dari kecil ini ada perasaan sepi, sedih, bukan sedih sih, lebih ke arah ke yang kesepian, entah disadari ataupun tidak. Jadi reaksinya ya yang muncul ini di dalam diri kamu tuh lebih ke arah yang kamu tanpa sengaja mungkin bisa lebih aware gitu sama lingkungan sekitar kamu, tanpa kamu kayak nggak belajar, nggak kamu ngapa-ngapain gitu, kayak natural aja gitu, kamu peduli sama lingkungan sekitar kamu. Habis itu di sini juga adanya sensitivitas, dan sebenarnya batin kamu itu ada hal-hal yang di dalam batin kamu tuh merindukan keluarga yang nyaman, merindukan keluarga yang utuh gitu. Jadi seperti itu impian di masa kecil kamu, di masa lalu gitu. Namun pas kamu udah gede nih, yang ku tadi bilang bertolak belakang nih, pas kamu udah tua, kamu malah menikmati kesendirian itu dan lebih senang sendirian, gak begitu suka diganggu sama sekali gitu. Bahkan mungkin kamu entah itu ada yang suka bertapa, entah itu memang membangun rumah di tempat-tempat yang sepi seperti itu, yang dekat dengan alam. Kalau di sini sih simbolisasinya pohon tua ya, tapi pohonnya udah nggak ada daunnya gitu, kayak pohon dengan batang dan akar saja gitu. Jadi di sini memang kamu pas tua tuh lebih enak, lebih suka menyendiri. Kalau ditanya pernikahan di past life,
Jujur ya, kalau di sini aku tidak kebaca pernikahan dulu, tapi bukan berarti kalian gak nikah sih. Mungkin yang boleh aku sampaikan di general reading ini adalah tentang masa kecil dan juga masa tua kalian. Ya pernikahan mungkin hanya sedikit pasangannya. Kalau misalnya kalian itu gini, kalian cenderung nikahnya itu muda dulu ya, kayak cenderung nikahnya muda karena itu perasaan kesepian itu. Jadi hati-hati cepat jatuh cinta gitu. Itu aja sih yang aku dapat kalau misalnya ditanya tentang pernikahan di past life kalian untuk orang-orang yang pilih pembacaan yang pertama. Kalian ini lebih cenderung untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sih. Tapi kalau misalnya tanya kekuatan spiritual, ini lebih ke arah yang kebijaksanaan. Ya dari pengalaman kamu ya, yang tentang keluarga tidak terlalu oke gitu. Nah selain pengalaman spiritual, ini juga ada membangun atau membuat rumah, membuat desa. Nah untuk skalanya itu kan berbagai macam ya setiap orang, tapi intinya tentang membangun, dan bangunan itu merupakan bangunan fisik kayak yaitu rumah, desa gitu. Terus di sini udah sih kayaknya. Terus di sini yang ini berbicara tentang jembatan. Ada, kalau di sini lihat nggak sih? Jadi ada dua jalur gitu ya. Yang aku bilang tuh kayak dunia yang berbeda. Jadi kamu bukan sepenuhnya past life kamu itu tidak semuanya berada di bumi saja, tapi past life kamu berada di tempat bumi yang lain juga gitu. Tentunya kamu kalau pas life kamu dekat ya sama pas baru pindah gitu ke bumi jiwa kamu gitu, itu pasti kamu bakal penuh sensitif, penuh berusaha untuk menyesuaikan ya dengan keadaan di bumi seperti itu. Kalau sekarang mungkin sudah tipis untuk efeknya ataupun dampaknya yang dibawa, karena di sini pun juga tipis gitu. Tapi bukan berarti ini akan hilang, tergantung sih kamu. Kalau misalnya kamu mau ngembangin dan mau connect ke jiwa kamu di masa lalu yang dari bumi yang lain gitu ya, dari tempat yang lain. Terus kalau misalnya kamu mau connect ya mungkin kamu bisa untuk lebih mempelajari lagi tempat di sana seperti apa, ataupun juga menerapkan pelajaran-pelajaran di sana ke bumi ini gitu. Tapi ya tergantung ya, kalau misalnya diizinkan itu kan banyak, nggak bisa aku bilang cuma sekali reading ini aja, nggak bisa, dan itu sangat personal untuk setiap orang. Menurut aku sih bakal beda-beda tuh. Terus dan di sini sih aku ngelihatnya pohon Natal. Jadi sebenarnya ini tuh nggak terlalu gimana ya energi past life-nya tuh, meskipun aku bilang ada kesepian, ada jiwa yang tua. Saat tua itu kalian lebih memilih sendirian, umur kalian panjang dan segala macamnya. Tapi jujur aja pembacaan past life untuk kalian yang memilih pembacaan pertama ini masih sangat banyak yang tertutup. Ini kayak aku ngeliat ada pulau-pulau. Jadi kalau ditanya kehidupan kalian di bumi ini sebenarnya ada berbagai macam lagi dari selain yang aku bilang ini gitu. Yang sini kan kayak kebaca dua entitas nih, ada yang entitas yang periang ini, dan juga ada yang malah mencintai kesepian gitu. Makanya itu sangat bertolak belakang sekali dan juga berbeda gitu. Oh ya, untuk elemen yang bisa kalian kembangkan kalau dari past life yang gadis ini tentunya angin ya. Bumi juga ada, angin dan bumi. Begitu. Terus sebenarnya di sini kalau misalnya aku lihat kayak gini, ada sesuatu, tapi apa gitu. Ya aku melihat ada dua gunung atau dua bukit. Sebentar. Oh, unicorn. Ternyata
Oke, jadi di sini ada unicorn ataupun juga naga yang panjang. Mungkin ini salah satu teman kalian ya di masa lalu yang menyapa tiba-tiba datang. Biasanya kayak gini sih tentang keajaiban ya. Keajaiban dan juga harapan yang menjadi nyata. Jadi aku saranin sih kalau misalnya kalian di kehidupan sekarang ini sedang kesepian, tapi kesepiannya itu tidak dinikmati, kayak misalnya kesepian yang karena nggak ada teman, bukan karena keinginan kalian sendiri gitu loh, ataupun juga kesepian karena tidak ada yang bisa mengerti. Menurut aku kalian itu nggak perlu untuk jauh-jauh cari teman di luar gitu ya, karena di jiwa kalian sendiri pun ada masanya kalian menikmati kesepian itu kalian bukan berarti saat menikmati kesepian itu kalian kayak menyedihkan gitu, enggak sih, lebih ke arah yang malah kalian karena menerima keadaan atau kondisi kalian dan juga menerima diri kalian apa adanya, malah mungkin kalian bakal lebih bangkit lagi ya secara spiritual dan juga bisa mengembangkan kemampuan kalian juga. Unicorn dan naga, Pegasus lebih tepatnya karena dia terbang jadi Pegasus kali ya. Jadi Pegasus dan naga ini mungkin salah satu dari ya spirit guide kalian, tapi aku nggak yakin kalau ini di semua orang ya, di pembacaan yang pilih pembacaan pertama mungkin beberapa saja. Kalau naga ada berbagai macam naga juga, ada yang berbicara tentang masa depan, ada juga berbicara tentang masa lalu, naga pelindung, banyak jenis. Kalau di sini aku lihat yang warnanya hijau sih. Jadi tentang naga pelindung, healing. Kalau ditanya naganya bentuknya seperti apa, itu naga yang nggak bersayap. Kalau yang bersayap itu si Pegasusnya masih lumrah, yang kulihat ada ungu sama putih. Jadi mungkin kamu memiliki kemampuan untuk healing juga. Sebenarnya kamu orang yang lumayan dekat sama ibu bumi juga. Kemudian untuk Pegasusnya, kalau kamu connect, kalau yang punya ya, aku nggak tahu nih siapa yang punya terus tiba-tiba muncul di sini. Kalau kamu connect sama Pegasusnya, mungkin kamu akan mendapatkan kekuatan untuk netralisir ya energi dalam diri kamu. Aku nggak tahu, ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan. Nah, karena ini perjalanan spiritual untuk seseorang, jadi aku rasa sih tidak begitu oke kalau aku jabarin terlalu dalam lagi. Lebih baik datangi sendiri begitu. Oke, kenapa aku bilang lebih baik datangi sendiri? Karena nih ya ini umum general, takutnya nanti malah salah. Terus kalau misalnya aku kasih tahu kamu sekarang kan berarti kita juga nggak bisa konsultasi, maksudnya kayak chat privasi gitu loh, gimana perkembangannya gitu. Jadi lumayan beresiko kalau aku paparin teman-teman, sorry. Pewayangan ya, pewayangan di sini ada, tidak aku kenal, aku nggak tahu ini wayang bentuknya apa, tapi secara energi aku lihat dia kalem, tenang, bumi, bijaksana, masih warnanya hitam. Jadi wow, ada orang-orang yang memiliki past life yang sangat dekat dengan dunia magic, dan tiba-tiba mungkin ada yang nonton, ada yang dari Bali ini. Ada yang dari Bali, ataupun juga nih kayak magic Nusantara yang kental gitu, nggak tahu ya. Meskipun tadi di kartu past life-nya itu ada Mesir dan Celtic ya, tapi di sini yang muncul dan terlintas adalah ilmu gaib Nusantara, yang khas Nusantara. Tapi aku gak berani untuk lebih melihatnya lebih dalam ataupun menjabarkannya lebih dalam. Nanti takutnya energinya malah kena ke yang lain juga kan, tidak semua soalnya gitu. Nanti jadi pusing jadinya. Oke. Laut. Meskipun tadi aku bilang ada gambar pohon ya, ada pohon dan juga ada akarnya yang nggak ada daunnya, tapi bukan hanya itu saja tempat tinggal kamu, salah satunya juga emang laut gitu. Jadi ya benar-benar di samping pantai, di tepi laut gitu. Ini salah satu kehidupan yang
Oke, ini adalah kehidupan dimana kalian waktu itu hidup jadi seorang gadis ya, gadis yang kehilangan keluarga itu. Jadi kayak ada tangisan di sini sih, ada teriakan. Bentuk lautnya juga berbagai macam, ada yang tebing, ada yang landai. Aku nggak bisa spesifikin juga, soalnya ada berbagai macam gambar yang tiba-tiba muncul plak gitu laut. Tapi aku juga nggak tahu ding itu di mana gitu. Bukan cuma di Indo sih sebenarnya, kayak tempat yang jauh dari Indo juga, tapi masih di bumi gitu. Terus aku rasa itu aja ya yang dari past life-nya. Kalau tentang karmik sih, karena ini lumayan ringan, maksudku bukan ringan aku angkat kayak ini ya jelas ringan, maksudnya kayak energinya gitu ya, mungkin udah nggak begitu gimana lagi, kecuali yang masih kelihatan tadi ya, tentang kesepian gitu, tentang mencari aktualisasi diri dari luar kayak gitu. Kalau masih ada yang di tahap seperti itu di kehidupan kalian yang sekarang, ya berarti kalian perlu lebih ke-connect lagi sama diri kalian. Tapi kalau kalian yang milih pembacaan pertama ini, yang memang sudah baik-baik saja sama diri kalian sendiri, energinya juga lumayan gede, berarti langkah selanjutnya adalah ya pengembangan spiritual. Kalau kamu mau lebih mendalam, di sini ada ilmu-ilmu yang menunggu kamu ya, tapi random untuk setiap orang gitu, beda-beda. Kayak yang tadi aku bilang, ada wayang, ada naga sama Pegasusnya tadi. Nggak, belum tentu orang yang sama yang memiliki itu begitu. Ataupun juga koneksi kamu dengan dunia atau bumi yang berbeda, bumi yang lain begitu. Oke, aku ambil dari kartu PR-nya, PR. Ini tadi aku sudah kocok juga, biar aku nggak kocok lagi. Kartu PR kalian. Oke, memang masuk ke dalam diri ya, kayak ini menyelami kan. Tapi kalau yang aku lihat sih bukan nyelam ke lautan, enggak. Tapi kayak ya masuk ke dalam diri kamu sendiri, menyelami diri kamu sendiri. Kalau kamu masih ada rasa kesepian, berarti ya kurang masuk ke dalam lagi gitu. Nanti kamu nggak kesepian, bahkan kamu mungkin bakal punya teman-teman yang gaib juga. Tapi kalau kamu bisa menerima diri kamu sendiri, masyarakat pasti juga akan menerima diri kamu sendiri. Kalau kamu di posisinya saat ini yang sudah banyak ya kegiatan sosialnya kayak gitu, kamu tetap perlu untuk menyelami diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu bakal lebih membantu lagi dengan mengetahui potensi dari diri kamu sendiri juga gitu, membantu masyarakat lebih banyak lagi begitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Kalau misalnya kamu mau pesan personal reading tentang past life reading, bisa banget, kalian bisa lihat di website aku ya. Untuk cara daftarnya juga mungkin bisa kalian WA aja langsung juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua tentang kisah di masa lalu kamu atau past life kamu. Oke, sebelum hampir aku buka dulu. Sebelum aku buka cupnya, aku sudah ambil kartu tarot khusus tentang past life ya. Apa ya yang disampaikan oleh kartu tarotmu. Jadi aku bacakan yang tarot dulu. Karmic relationship. Tetapi ada forgiveness. Dan juga ada false ya, yang kebalik. Jadi sebenarnya kalau dari dua ini pun aku udah lihat ya, berarti di sini memang pembicaraannya nanti tentang love life, tentang karmic relationship-nya juga, tentang pemberian, dan juga tentang pengorbanan diri, tentang spiritual, perkembangan spiritual. Oke, mari kita lihat di cupnya.
apa yang terlukis di sini tentang kisah di past life kamu untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua. Oke. Tampaknya di sini juga ada kisah, tapi sebentar ya. Aku lihat dari cupnya saja dulu. Yin Yang, Twin Flame. Ya, meskipun tadi karmic relationship, tapi emang sih kalau di kartu khusus untuk past life-nya nggak ada bacaan Twin Flame sih. Jadi mungkin di kehidupan sekarang kamu bakal ketemu Twin Flame kamu. Dari dulu pun kamu sebenarnya sudah ketemu Twin Flame kamu, tapi nggak bisa nyatu, masih jauh. Di sini pun juga masih kayak ini loh, apa namanya, ada jarak di antara kalian. Oke, sekarang aku lihat dulu kalau posisinya kayak gini apa yang kelihatan. Ini ada wajah seorang perempuan. Kalau yang ini apa? Ada bukit meringkuk, hutan rimba, gunung, ya. Oke, berarti femininnya di sini, maskulinnya di sana. Oke, sip. Jadi aku baca kedua-duanya ya, yang maskulin sama yang feminim, karena kalian pernah menjalani hidup di keduanya, pernah jadi cewek, pernah jadi cowok juga gitu. Aku baca yang feminim dulu. Untuk kalian yang divine-nya feminim, dalam kehidupan kalian ini lumayan populer, lumayan banyak disukai, kayak ada daya pikat karena kecerdikan kalian gitu. Jadi di masa lalu kalian adalah orang yang lumayan berpengaruh ya, atau orang yang punya paras yang cantik gitu. Kalau dari segi status ya, apakah bangsawan atau bagaimana, aku belum lihat, atau tepatnya aku nggak lihat ya. Di sini ada status apa yang dominan. Tapi aku rasa sih dimanapun status kalian ataupun juga dimanapun tempat kalian berada, jika kalian saat itu divine-nya feminim, memang cenderung kalian populer gitu, punya daya pikat yang lebih kayak yang enak didekati. Tapi memang sih kalau secara energi luar, ada lapisan-lapisan energinya. Di luar itu kalian kayak ramah, mudah didekati, tapi di dalam diri kalian lapisan energi yang lebih dalam lagi. Ini justru aku rasa nggak sembarangan orang yang memang benar-benar bisa tahu sisi dalam kamu, atau intimnya kamu tuh seperti apa gitu. Lebih intim lagi dengan kamu tuh agak susah begitu, karena orang yang ingin tahu keseluruhan di dalam diri kamu tuh, mereka harus punya suatu hal yang khusus, spesial, atau mungkin standar kamu tinggi gitu ya. Lebih ke arah yang gini sih, kamu gak mau sembarangan orang deket-deketin kamu gitu, ataupun juga kamu gak mau nangis di depan semua orang, atau di depan banyak orang, ataupun di depan temen yang baru kamu kenal. Sebenarnya kamu tuh kelihatannya terbuka, tapi sebenarnya dalam diri kamu yang sedalam-dalamnya gitu ya, ini kamu nggak pengen untuk benar-benar terbuka juga gitu. Jadi ada dua lapisan. Ada lapisan yang itu yang baik, kayak ramah gitu ya. Ada lapisan yang benar-benar kayak tertutup gitu. Bukan berarti kamu pakai topeng, enggak. Bukan berarti kamu konflik batin juga, enggak. Ini semua adalah memang diri kamu sendiri, yang dimana ini akan menjadikan daya pikat yang unik. Kayak sepertinya mau didekati, tapi sepertinya susah didekati juga gitu. Ada di dalam kedua ini, ada di dalam diri kamu gitu. Oh wow, aku tiba-tiba melihat ada ratu ya. Ada ratu. Jadi salah satu dari kalian ya, atau mungkin beberapa ya dari kalian memang pernah menjabat sebagai ratu bahkan. Cuma di sini sepertinya ratu ini aku nggak tahu ya ratu di mana, karena pakaiannya aku malah lihat kayak agak orin gitu, dan bukan pakaian tradisional Indonesia juga.
tapi aku nggak kayak dress, tapi nggak kayak dress Eropa zaman lama juga. Kalau dress Eropa zaman lama kan kayak mekar-mekar gitu loh, kalau ini enggak. Mungkin kamu bisa lebih connect sama diri kamu yang jadi ratu kalau kamu mau. Oh ya, simbolisasi warna pakaian yang aku lihat ini kan warnanya orange, jadi memang punya gairah ya, gairah yang lumayan tinggi. Ini gairah, baik itu gairah itu libido atau juga memang passion gitu, atau mungkin kedua-duanya nih gitu, yang perempuan. Lalu di sini ada kapal ya, dan juga bisnis. Oke, jadi lumayan sukses sih kalau ditanya tentang keuangan ya. Kamu di past life itu nggak ada, kalau di sini ya aku baca nggak ada ceritanya kamu kurang uang, nggak ada. Kayak yang justru menengah ke atas sih kalau misalnya di masyarakat itu lumayan bagus nih rezeki keuangan kamu. Kisah kamu di past life ini cenderung kamu lebih ke arah yang aktualisasi diri, passionate. Jadi kamu mendedikasikan hidup kamu dengan terhadap passion kamu. Kemudian ketika kamu ketemu sama love life kamu jatuh cinta gitu ya, disitulah baru berubah kamu. Maaf sebelumnya, kamu cenderung atau ada kecenderungan gitu ya, bisa jadi bucin. Meskipun kamu sekarang pas misalnya lagi nggak ada pacar, nggak ada pasangan, itu kamu sangat orientasi pada diri kamu sendiri, tapi kamu cenderung ada kecenderungan untuk jadi bucin itu. Jadi waspada untuk bertemu dengan orang yang sebenarnya toksik. Kemudian juga selain bucin, karena di sini kamu orangnya yang orang baik gitu ya, orang yang rela berkorban, dan mungkin kamu dalam kehidupan percintaanmu cenderung sabar, sehingga kamu bisa bertahan dengan orang-orang yang menurut kamu udah nggak, bukan menurut kamu ya, kayak sebenarnya itu sudah tidak baik gitu, tapi kamu tetap sabar gitu loh, saking sabarnya ya gitu sih biasanya ya. Kalau misalnya orang yang awalnya tuh susah terbuka atau susah didekati, tapi pas sudah ada orang lain yang berhasil gitu ya sampai ke sisi diri kamu yang misterius itu, bisa mengerti kamu, bakal nempel, jadi agak susah untuk lepasnya gitu. Karmic relationship mungkin itu ya, yang tentang toksik, hubungan yang toksik. Semoga di kehidupan ini kamu nggak ketemu orang yang seperti itu lagi. Tapi kalau misalnya di sini kebaca, jadi mungkin masih ada peluang untuk itu terjadi gitu. Ya sekarang kan pintarnya bagaimana kamu mengatasinya, bagaimana kamu mengambil keputusan gitu. Kalau yang kamu yang divine-nya maskulin ya, karena kan ada yang emang kebaca ada divine feminim dan juga divine maskulin nih, yang sama-sama pernah kamu jalani di kehidupan past life kamu. Kalau kamu yang divine maskulin populer juga tapi kamu cenderung cuek, dan energi duitnya kamu gini, divine maskulin ini lebih stabil dari segi keuangan dan lebih banyak peluang, lebih banyak pas life kamu. Kalau yang divine maskulin biasanya tuh kayak memang orang yang berada gitu. Jadi ini pun simbolisasinya rumah, dan rumah itu kayak rumah yang lumayan bagus, gereja gitu, ataupun juga kuil yang di atas gunung. Jadi di sini memang menandakan ya bukan kesepian, kamu bukan kesepian, tapi kamu menikmati kesendirian itu gitu. Terus di sini ada cahaya, kamu lumayan spiritual ya. Kalau kamu yang jadi divine maskulin ini lebih stabil, lebih enak gitu. Kalau yang cewek tadi kan, kalau yang divine-nya feminim ataupun juga memang wanita ya atau perempuan secara fisik itu kehidupannya kayak dinamis gitu. Kalau yang laki-laki ini lebih cenderung diam, menikmati hidupnya gitu, menikmati jalan hidupnya yang perlahan gitu. Jadi ya sangat dekat dengan alam.
kalau yang feminim tadi api, dominan elemen ataupun energinya. Kalau yang maskulin ini bumi sama juga angin. Bumi sama angin dan tumbuhan, banyak tumbuhan. Air juga mungkin termasuk ya kalau yang maskulin. Jadi ada keempat elemennya. Untuk secara kesehatan di past life biasanya kamu bermasalahnya itu sama gini, energi yang kayak cepet capek. Kalau nggak gitu kamu bisa cepet marah, terus kayak lemas-lemas gitu juga ada di past life. Semoga sekarang udah nggak kayak gitu ya. Tapi kalau kebaca di sini mungkin perlu waspada juga, perlu hati-hati dan rajin-rajin untuk melakukan perputaran energi. Kadang kamu ini emosional juga kan, kayak yang tadi aku bilang nih, simbolisasi yang aku lihat warnanya oranye. Jadi memang ada apa ya, di cakra seksnya itu perlu lebih diperhatikan lagi. Mungkin dengan kamu memperhatikan atau membersihkan cakra seks kamu lebih bisa menerima diri kamu sendiri. Kemudian kamu juga lebih banyak untuk bisa merealisasikan inovasi-inovasi yang muncul atau ide-ide yang muncul di pikiran kamu gitu. Jadi hal yang real, lebih bisa menjalankan passion kamu di kehidupan juga gitu. Random ya aku bicaranya ya, karena coffee reading biasanya memang gitu, vision yang datang itu yang aku langsung bicarakan. Maka dari itu kalau misalnya kalian pesan coffee reading pasti nggak ada pilihan PDF, adanya VN kalau nggak gitu video, karena memang visionnya perlu langsung disampaikan. Kalau nggak gitu aku lupa nanti. Oke, sekarang di sini aku melihat adanya dua hati. Dua hati yang terpisah. Itu memang sih masalahnya ini ada hubungan past life ya, entah itu hubungan yang LDR, beda negara, bahkan beda dimensi ding. Aduh maaf ya aku ketawa karena hubungan beda dimensi ini lumayan unik banget menurut aku. Dan wow banget ya kisah-kisah hubungan beda dimensi. Biasanya sih yang menyadari mereka memiliki hubungan beda dimensi dengan orang atau dengan jiwa yang lain di tempat yang lain, di dimensi yang lain, itu pasti udah mengalami kebangkitan spiritual ya udah pasti. Makanya orang di sini sih yang pilih pembacaan kedua lumayan spiritual, karena memang mereka nih kalau masalah cinta ya, kayak kalian tuh udah pernah jalanin sama soulmate, udah sama karmic juga udah, twin flame pun juga sudah, hampir union juga sudah pernah di past life-nya juga. Terus kalau tentang universal life, love life gitu, itu juga iya gitu, cinta kepada semesta gitu. Jadi berbagai macam kisah tentang love sih di diri kalian juga. Oh ya, gelasnya juga pink tentang cinta gitu. Terus kalau misalnya pengaruh ya di past life yang ini yang aku baca sama kehidupan kalian, pengaruhnya lebih ke arah yang cuma kembangin cinta sih, kembangin cinta. Tapi ini masih beda-beda banget. Maksudnya kayak yang ini kan cinta, dan emang kebacanya itu ada soulmate, twin flame, karmic juga ada, dan juga universal love juga ada gitu. Jadi tergantung nih kalian sekarang lagi di fase dimana ngembangin love life-nya gitu, ngembangin cinta kalian. Oh ya, tips ya, karena kalian pernah jadi ratu di past life, kemungkinan di kehidupan sekarang juga kalian bakal bisa lagi mengakses kemampuan itu. Ratu tuh kan pasti kemampuan bertanggung jawab, kemampuan berpolitik dan berbahasa ataupun juga berkomunikasi. Ada berbagai macam kemampuan ya yang mungkin bisa kalian kembangkan ataupun juga akses gitu ya di diri kalian di past life, karena kalian pernah menjalani itu dan kebaca juga di sini. Berarti memang bisa kalian kembangkan lah potensi sebagai ratu itu. Bukan berarti kalau kalian kembangkan atau connect ke diri kalian di masa lalu yang kalian jadi ratu ini, kalian bakal jadi ratu di sini. Enggak, lebih ke arah yang karismatik kayak gitu, lebih ke arah yang kalian bisa memimpin sesuatu di sini, bisa bertanggung jawab yang lebih lagi, ataupun juga
pembicara atau pembicaraan kalian gitu ya lebih didengarkan ataupun dihormati secara natural, tidak ada paksaan. Seperti itu sih dampak positifnya. Tapi kalau misalnya kalian yang lebih memilih untuk hidup tenang di tempat yang terbuka, di tempat bukan terbuka, alam terbuka maksud aku. Di sini kalian bisa connect ke ini, ada spirit rubah, ada ini aku nggak tahu apa ya. Apa ini? Jadi aku tunjuk dulu. Di sini ada rubah. Di sini ada sesuatu yang aku nggak tahu apa namanya dan aku nggak bisa mendeskripsikan wujudnya seperti apa karena sejenis dibilang kayak beruang, kayak manusia, kayak burung, ada paruhnya juga. Jadi aku bingung ini spirit seperti apa kalau aku deskripsikan gitu ya. Terus di sini ada marmut juga. Ya, jadi ini lebih aku bisa bilangnya sih spirit animal ya, animal spirit. Jadi mungkin kalian memang pada masa lalu juga bergerak bukan hanya dengan manusia, karena kan kalian universal love ya. Kalian dekat juga dengan binatang gitu. Mungkin juga kalian bisa berbicara dengan binatang. Wow. Atau bisa mengendalikan binatang-binatang itu, atau kayak binatangnya itu nurut sama kalian. Begitu, saking dekatnya juga kalian sama alam. Pernah nggak ada keinginan ataupun ada tiba-tiba keingat, kelintas, flashback kalau kalian itu pernah hidup di Cina, di tempatnya itu di atas di kayak pegunungan gitu, kayak tebing gitu, karena lumayan kuat untuk visual yang aku dapet gitu, lumayan jelas itu. Jadinya pernah nih gitu, entah kayak jadi biksu, entah memang kalian lagi pengen sendiri aja gitu di pas live kalian. Kalau misalnya kelintas ya mungkin ini untuk konfirmasi aja ya, kalian memang pernah seperti itu gitu. Menjalani kehidupan yang tenang pernah, menjalani kehidupan yang hingar-bingar sebagai ratu pernah gitu. Wow, udah lumayan komplit ya perjalanan pas live kalian. Love life-nya juga komplit. Semua paket ada. Wow, ini jiwa pasti kalian yang udah bangkit spiritual ya, udah mengalami tower moment ya. Lumayan spiritual untuk orang-orang yang pilih pembacaan kedua ini. Dan aku rasa sih tidak ada yang bisa aku sampaikan lagi ya dari cupnya. Tapi tadi ada sesuatu kan dari piringnya, coba aku ambil dulu ya. Oke, ini dia. Apakah ini? Mari kita lihat. Oh, belum kering. Sebentar. Kira-kira kalian melihat apa di sini? Aku masih mencoba untuk terkonek dan mencerna ini simbolisasi apa. Sebentar ya. Oke, aku ada ngelihat api, ada ngelihat cincin, janji. Oh, wow. Ada janji nih di masa lalu yang masih kebawa di masa sekarang. Mungkin ini bakal terkait sama gini ya, kehidupan cinta kalian ataupun juga pas life misi jiwa kalian juga mungkin. Jadi gini, mungkin pasangan kalian yang kalau misalnya sudah berpasangan ataupun nanti kalau misalnya kalian sudah ketemu sama pasangan kalian, kemungkinan besar memang ada suatu janji dengan pasangan di past life kayak gitu. Kalau nggak gitu kalian sendiri di sini, maaf ini agak deep. Jadi ada entah seseorang atau beberapa orang ya yang memiliki janji kepada alam. Tapi aku nggak tahu nih janjinya apa. Dan ini agak belum komplit gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang negatif. Ini baik-baik saja sih sebenarnya. Lebih ke arah yang lanjutkan misi jiwa kalian, lanjutkan perjalanan kalian, seperti itu. Unicorn ini baru unicorn, berarti emang kalian punya energi healing yang ada dalam diri kalian secara natural. Mau kalian nggak kembangin pun nanti juga bakal bangkit sendiri kok yang ini. Terus ini ada angin ya, ada kerajaan awan. Wow, bukan kerajaan awan sih, maksud aku lebih ke kayak yang kerajaan langit. Tapi aku nggak tahu juga dimensi di mana karena kerajaan langit banyak banget ya. Banyak banget. Ini salah satunya yang kebaca gitu.
ya lebih ke perjalanan spiritual. Sebenarnya spirit guide kalian lumayan rame ya, lumayan banyak ini yang menanti untuk terkonek, karena udah ada di dalam batin kalian, udah ada di dalam diri kalian gitu. Oke, ini ya spirit kelinci yang kayak tadi, memang kalian punya, entah kenapa mungkin kalian bisa menarik anak-anak juga gitu, atau disukai oleh anak-anak, ataupun juga disukai oleh orang-orang, meskipun orang-orang itu tidak begitu mengerti, bener-bener dalamnya kalian tuh nggak ngerti gitu. Mungkin juga mereka bilang kalau kalian itu agak susah ditebak, dan kalian maksudnya maunya gimana sih, karakternya gimana sih, agak misterius gitu. Tapi secara dilihatnya di luar itu ya kalian tetap ramah, kalian baik. Mungkin juga emang di kehidupan ini kalian good looking ya. Oke, ya. Ada penyatuan di sini. Ada orang yang berciuman. Ya. Jadi koneksi kalian kuat banget sih sama pasangan kalian pasti. Kalau misalnya pasangan kalian ini tidak apa ya, nggak mungkin sih, kayaknya pasangan kalian memang di dunia kegaiban juga gitu, kayak sudah mengalami kebangkitan spiritual juga. Tapi nah itu tadi kan ada karmic relationship. Sebenarnya jiwa kalian ini memanggil bukan untuk karmic relationshipnya, tapi lebih ke arah yang cuma pelajaran jiwa gitu, perkembangan jiwa atau berkembang secara spiritual bersama dengan pasangan kalian gitu. Memang sih kalau di kartu tuh ya, karena di kartu nggak ada bacaan twin flame ya, adanya karmic relationship doang, jadi kebaca itu. Tapi sebenarnya menurut aku sih lebih ke arah twin flame karena perkembangan jiwa. Kalau kamu terjebak di karmic relationship, sebenarnya jiwa kamu kayak bilang keluar gitu, kalau bisa ya. Tapi itu kan pasti perlu dikondisikan juga dengan realnya kamu tuh kayak gimana gitu. Jangan semata-mata karena intuisi kamu minta keluar, tapi kalau belum aman gitu, maksudnya tuh misalnya kamu dalam kondisi ini suami istri nih misalnya, terus udah punya anak ya, nggak bisa semata-mata kamu cerai dong gitu, ada anak gitu loh. Jadi perlu cari jalan tengah atau perlu cari solusinya tuh kayak gimana ya kira-kira biar kamu lebih enjoy, lebih plong, ataupun juga hubungan kalian lebih baik gitu. Jadi intinya cari solusi dulu, baru kalau misalnya udah mentok ya mungkin emang ada beberapa orang yang perlu untuk pergi dari sana, dari toxic relationship-nya itu gitu. Oke, semoga nggak sampai ketemu yang toxic relationship. Kalaupun ada, berarti itu memang perlu dipelajari sedikit ya untuk perkembangan jiwa kalian gitu. Dan seharusnya sih nggak seumur hidup gitu. Oke, jadi ya begitulah tentang ringnya. Sekarang aku ambil satu kartu lagi tentang karmiknya kalian. Overflow. Ting. Air. Apa nih? Kesedihan yang meluap-luap kah? Emosi yang meluap-luap? Sesuatu yang terpendam yang ingin keluar dari alam bawah sadar kalian. Apa nih? Mungkin ya dari past life itu kayak ngebawa suatu hal. Emang jujur nih, dari past life itu emang kayak ngebawa suatu hal yang emang belum selesai, yang perlu diselesaikan sekarang gitu. Tapi aku gak bisa ngedetailin itu apa, karena itu banyak ya, tergantung dari kasus kalian masing-masing. Intinya adalah tentang, pasti ada sangkut pautnya nih tentang love life kalian begitu. Love life, bukan love life tentang pasangan saja, tapi universal life-nya juga, universal love-nya terus sama yang itu tentang sama binatang juga, sama perasaan kalian terutama. Jangan jauh-jauh dulu deh ke past life, lihat dulu sebenarnya batin kalian apakah bahagia, apakah ada kesedihan, apakah ada kebingungan atau emosional seperti itu. Kalau misalnya sudah stabil, baru mungkin kalian bisa untuk yang sudah bisa, mungkin kalian bisa connect ke diri kalian di masa lalu gitu. Apa sih janji yang belum selesai atau janji yang perlu diteruskan,
menurut aku sih ya, tanpa kalian buka past life itu otomatis kok, kalau misalnya kalian ada janji tuh bakal otomatis up gitu, kelihatan gitu di kehidupan yang sekarang. Mungkin nggak akan kebaca sebagai janji di past life, lebih ke arah yang kalian menginginkan sesuatu tapi kalian nggak tahu kenapa gitu, kayak itu kalian kayak dituntun kepada itu janji itu, pemenuhan janji itu. Jadi nggak usah takut gitu, dan juga nggak usah terlalu ribet gitu ya. Kalau misalnya kalian emang nggak pengen untuk buka past life ya nggak masalah juga, pasti bakal ketuntun kok dengan sendirinya, entah gimana pun caranya. Semesta nih punya banyak jalan ya, bukan, kalau jalan untuk membuka past life tuh hanya salah satu jalan saja. Begitu gengs, jadi itu aja untuk kamu ya yang pilih pembacaan kedua, yang pilih sendok ini. Jika kamu ingin lebih detail lagi, kamu bisa booking personal reading khusus tentang past life reading ya, di kolom deskripsi atau di website ya, kamu bisa lihat. Oke, bye-bye, terima kasih telah menonton. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga tentang past life kamu, yang memilih ini, sendok bunga sakura, sendok yang biasa aku pakai karena dia panjang dan enak pakai nunjuk-nunjuk. Oke. Sebelum aku membuka tentang past life kalian yang terlukis di dalam cangkir ini, aku sudah ambil 3 kartu khusus untuk past life reading, dan dari ketiga kartu itu aku mendapatkan ini dia. Oke, dari pembacaan ketiga kartu ini, jika aku gabungkan, sebenarnya kalian memang orang yang spiritualis, orang yang sepertinya jiwa tua, tidak hanya hidup di bumi saja di past life. Kemudian kalian sangat religius, atau bukan religius ya, spiritualis. Saya tidak tahu agama kalian apa di past life. Terus di sini juga kalian tidak hanya hidup damai saja, tapi kalian ada masa-masanya berperang begitu. Itu simpelnya dari kartu. Nah, sekarang mari kita lihat ya di cangkir apa kira-kira yang digambarkan atau apa yang terlukis di sini tentang kisah di past life kalian. Ada 3 pilar, wow, 3 pilar kehidupan ya, ini apa nih? Punik, kemenangan, dan regenerasi, 3 rumah, kedekatan. Ini yang di piring, ini adalah pembacaan alam bawah sadar kalian. Jadi gimana pun ceritanya, kalian pasti bakal bisa akses ini, ataupun baik secara sadar ataupun tidak sadar, kalian mungkin akan balik-balik lagi ke sini atau menuju ke arah sini gitu. Tapi nanti aja aku bacakannya, aku baca dulu nih dari cangkirnya ya, yang di alam sadarnya. Oke. Seperti apa sih kehidupan kalian di past life? Sebelumnya aku mau menyapa dulu. Halo jiwa yang telah terbangkit secara spiritual. Halo kamu yang memiliki jiwa tua. Ini energinya angelic, energinya terbang. Wah, enak ini energinya. Di kehidupan ini pun pasti kamu udah melek spiritual banget ya, dengan cara kamu sendiri tuh kayak gimana tuh ya, dan bahkan sudah bisa mengaplikasikannya. Karena kenapa di kehidupan past life ini ada pola dari masa lalu yang terus-terusan atau banyak terjadi atau dominan terjadi di masa lalu ini adalah kamu pasti jadi guru. Kalau nggak gitu kamu pasti membimbing orang. Ya, kamu membimbing banyak orang untuk mencari solusi dari permasalahan hidup mereka, untuk terbangkit lagi secara spiritual. Kamu gak terlalu pilih-pilih nih untuk jadi guru sama siapa gitu ya, kepada siapa, untuk memberi bimbingan kepada siapa.
gitu. Kenapa aku bilang nggak terlalu pilih-pilih? Karena siswa kamu atau orang-orang yang mendengarkan kamu dari berbagai kalangan, ibarat kayak yang dari orang yang nakal, dari orang yang penurut, dari orang yang pintar gitu ya, kayak pintar dari hal material. Jadi sebenarnya kamu nih di past life tuh memang hebat banget ya untuk mengkombinasikan spiritual dan juga material gitu. Dan kamu juga mungkin ada jasanya. Wow, iya gini, di kehidupan ini di bumi ya, mungkin kamu ada jasanya juga dalam meninggalkan sesuatu yang bersejarah, kayak batu-batu bersejarah atau hal-hal artefak bersejarah. Ada suatu jejak yang kamu telah tinggalkan di bumi ini, begitu. Bisa dibilang kamu jadi high priestess ya, tapi aku nggak bilang kalau kamu tuh bekerja untuk kerajaan gitu, nggak. Kayak yang tadi aku bilang, kamu nggak pilih-pilih untuk memberikan bimbingan. Keren sih ya. Oke, 3 pilar yang di sini yang pertama aku tangkap ya. Ini pastinya tentang pilar-pilar kehidupan kita di bumi ini. Kamu nggak pilih-pilih mau itu alam atas ataupun alam bawah, ataupun di bumi ini kamu ketiganya itu pernah terkoneksi. Kamu pun tidak menjudge ya, kalau misalnya alam bawah berarti jahat gitu, atau alam atas berarti baik-baik semua gitu. Enggak, kamu lebih dalam dari itu. Kamu lebih luas, ini pandangannya luas. Jadi kayak yang ini kayak yang saking luasnya ya, aku nggak bisa bilang kamu punya karakter A, B, C, D, Z gitu, begini-begini, karena kayak semuanya itu ada dalam diri kamu gitu. Untuk kamu yang pilih pembacaan ketiga ini, sangat luas jiwa kamu, karena memang pengalamannya itu sudah panjang. Kalaupun kamu memang sudah pernah berpetualang di alam bawah itu, maka dari itu kamu kayak ngelihat, ternyata tidak semuanya jahat atau tidak semuanya bagaimana. Kalaupun kamu sudah pernah berpetualang di alam atas juga, kamu ternyata tidak semuanya sesuai dengan idealisme di bumi gitu. Jadi luas, pengetahuan kamu ini luas tuh. Kamu jadi divine maskulin pernah, jadi divine feminin pernah, nggak punya fisik juga pernah. Nggak punya fisik, jadi kayak energi aja, jadi kayak nggak di bumi sih sebenarnya. Jadi spirit guide juga pernah. Wow, ini jadi spirit guide juga pernah. Mungkin kamu sekarang pun ke bumi, aku rasa nggak yang karena dihukum, nggak yang karena karma, tapi sukarela, pengen aja jalan-jalan ke bumi nih, main ke bumi gitu. Kamu enjoy menikmati hidup kamu di bumi nih. Wah, ini sangat spiritual sekali ya yang pilih pembacaan ketiga. Dan entah kenapa kamu melihat channel aku nggak tahu juga. Karena ya mungkin kamu cuma nyari ya referensi lah gitu ya. Lumayan udah bangkit spiritual. Sebenarnya aku banyak loh ngelihat kisah-kisah, tapi kisah-kisah ini kayaknya nggak di bumi. Kayak misalnya ya rada-rada aneh sih kisahnya, kayak kamu pernah jadi orang yang kepalanya 2 gitu. Memang sih random ya kedengarannya, tapi ya begitulah, mau gimana lagi. Energi sama matahari dekat juga nih, dekat energi matahari. Kamu pernah juga hidup sebagai petualang ya, tapi tetap sih kamu jadi lebih religius juga. Bukan karena kamu nggak punya rumah, bukan, tapi kamu emang ada panggilannya gitu, panggilan untuk jadi petualang. Nah, kalau di kehidupan sekarang, entah kamu terpanggil untuk keliling dunia kah, atau sudah malah membuat suatu tempat yang kukuh di tempat kamu berada sekarang. Aku nggak tahu nih, bisa yang jalan-jalan, bisa yang memang sudah berada dalam komunitas yang dimana komunitas itu memang membutuhkan kamu, begitu. Untuk karirnya pun ya aku rasa kalau misalnya memang past life-nya itu dominan seperti ini, ya karir apapun sebenarnya cocok aja.
baik-baik saja. Cuma memang lebih oke kalau karir itu bisa kamu gunakan juga untuk hal-hal yang spiritual gitu. Maksudnya hal-hal spiritual ini bisa kamu manfaatkan juga untuk karir kamu. Misalnya kalau di kantor kamu lagi lagi buntu nih, lagi bingung, kamu perlu mengambil suatu pilihan atau suatu hal yang beresiko kayak gitu. Jadi kamu bisa manfaatkan intuisi kamu untuk itu gitu. Jadi kayak spiritualitas kamu tuh menyokong juga material kamu. Itu material kamu juga nanti akan menyokong daya spiritual kamu, karena ini kamu balance sih di antara keduanya nih, balance gitu. Ya begini sih biasanya orang-orang yang udah enjoy ya hidup di bumi. Bukan berarti kamu nggak ada masalah gitu, bukan berarti nggak ada masalah, karena kamu tetap banyak ada yang nentang. Banyak ada yang nentang, tapi kamu ada yang memang enjoy, ada yang ya udah nggak peduli, pergi aja dari sana gitu. Kayak sebenarnya ya enjoy aja. Biasa-biasa aja sih kamu yang udah santai nih. Apalagi dong yang aku baca dari past life kamu nih. Mungkin di sini memang kebaca yang bagus-bagusnya dulu ya, karena kan pasti ada nih kalau orang yang seperti ini pasti tower momennya nggak main-main. Begitu. Cuman di sini lagi nggak kebaca nih tower momennya gitu. Di past life itu pun juga permasalahannya ya kayak yang tadi muncul di kartu, ada perang gitu ya. Perang ini tentang perang idealisme sih lebih tepatnya. Ya begitulah, perang yang terjadi dengan idealisme, hal yang biasa. Terus apalagi ya, ini dari gunung ke gunung, berpetualangnya jauh-jauh banget, makanya wawasannya luas. Kalau mau connect bisa banget sih. Aku rasa pun kamu sebelum nonton ini, sebelum aku bacain ini pun kalian sudah connect ya sama spirit guide kalian, sama diri kalian, dan juga mungkin sudah berkelana ke berbagai dimensi. Iya begitulah. Apalagi ya yang bisa aku sampaikan. Oh ya, untuk karir ya, biasanya memang di past life di sini kalian cenderung itu dapat uangnya, dapat aliran rezekinya itu dari sumbangan. Ada yang dari sumbangan, ada yang memang bekerja sebagai spiritual nih, kayak entah itu bekerja jadi penasehat raja atau jadi suatu penasehat spiritual seperti itu. Kurasa pun di kehidupan ini kalau kalian mau kembangin bakat kalian yang spiritual, kalian bisa banget kembangin ke berbagai hal, bukan cuma tarot, bukan cuma ini misalnya coffee gitu, bukan cuma ini gitu, bukan cuma ramalan, tapi banyak, entah itu healing, entah itu pun juga empat yang sampai bisa gini pikiran ya, kayak ngebaca pikiran orang. Ya mungkin emang itu bakat yang langka sih ya, tapi ada sih kemungkinan untuk itu gitu. Kalian ini punya kekuatan yang kalaupun kalian nggak berguru nih, kalian dapat bisa aja, karena udah ada di dalam diri kalian tuh. Kalau hambatan potensi kalian aku nggak tahu ya, nggak tahu apa, karena di sini memang aku lagi nggak baca tentang potensi, aku cuma lagi baca tentang past life kalian nih biasanya seperti apa begitu. Oke, di sini sih yang belum aku sampaikan apa nih ya kira-kira. Bukit, hangman ya, terus otomotif, berarti ada transisi. Oh ya, oke. Kamu ini adalah suatu pemicu yang bisa datengin tower moment untuk orang lain. Bukan datengin tower moment sih ya, kayak datengin kebangkitan spiritual untuk orang lain secara sengaja ataupun nggak sengaja gitu. Jadi energi kamu ketika berinteraksi dengan orang lain secara intim, secara terus menerus, secara dekat, kemungkinan si orang ini bakal bangkit juga secara spiritual gitu. Makanya mungkin dia bakal ngalamin tower moment, bakal dituntut lebih belajar lagi, atau dia bakal bangkit juga secara spiritual. Intinya kamu tuh kayak jadi katalis itu loh, pemancar biar orang-orang spiritual nih bisa bangkit, yang punya
potensi spiritual tuh bisa lebih bangkit lagi. Begitu guys. Oke, sekarang aku coba baca ya dari piringnya. Oke, healing. Cara healing kamu kalau misalnya udah mentok banget, kalau misalnya ada sakit yang mentok banget nggak bisa disembuhin, kamu nih bisa dengan cara melihat karmanya orang lain nih sebenarnya apa yang nyangkut gitu ya. Terus bisa juga kamu pakai minta izin sama dewa api ya, ataupun nih tentang melihat masa lalu pun aku rasa sebenarnya kamu bisa melihat masa lalu. Terus kamu ini bisa menjadi pusat perhatian untuk kehidupan love life kalian, akan menarik twin flame ataupun juga soulmate. Terus ya, sebenarnya di masa lalu nih hal yang kebawa nih dari masa lalu tuh lumayan banyak ya, kemampuan spiritual dan random banget, bisa banget untuk kamu kembangin dengan cara ya kamu terkonek sama diri kamu sendiri. Spirit guide pun ada gini, ada apa namanya, naga, ada burung itu ada berbagai macam jenis juga. Terus ada fairy, peri-peri kecil, peri pun juga ada berbagai macam jenis, banyak ya jenisnya ya. Apa lagi ya, mata, wow, heart chakra kalian kebuka banget nih, berarti empat ya emang kalian. Terus hutan, wow, ini bakat yang sangat berguna aku rasa kalau misalnya kalian kembangin ya, berguna untuk kehidupan ini. Kalian bisa menyuburkan tanaman, itu kayak bakat yang dibawa dengan sendirinya. Merawat tanaman mungkin oke aja nih untuk kalian, ada bakatnya. Connect ke bumi itu secara natural udah connect gitu, mungkin dari bawaan lahir juga, karena ini kan bawaan pas lah, bukan lagi bawaan lahir. Itu cuma kalau ditanya apakah ada penghalang, nah itu sih yang aku kurang tahu ya, untuk ngebacain apa-apa yang menghalangi potensi kamu tuh. Tapi mungkin kamu sudah bisa menerka-nerkanya sendiri, kenapa potensi kamu belum bangkit, kenapa masih tersimpan di alam bawah sadar kamu aja begitu. Oke, jadi itu aja kalau dari cupnya. Terus kalau dari satu kartu terakhir tarot tentang bawaan kamu dari masa lalu, memang pohon, dan saya pohonnya emas ya, aku nggak pakai kata-katanya, tapi aku langsung lihat dari sini karena ini yang paling menarik menurut aku ya. Kamu bisa memberikan berkah bukan hanya untuk diri kamu, tapi juga untuk orang sekitar, bukan hanya tentang spiritual, tapi juga tentang kehidupan duniawi. Seperti yang aku bilang, di bumi ini kamu bukan lagi kayak ngurusin karmik atau gimana gitu ya, kamu lebih ke arah yang memang enjoy, menikmati kehidupan di bumi ini. Begitu, sebenarnya bagus banget sih potensi kamu untuk yang milih pembacaan ketiga, yang milih si Sakura ini. Kalau misalnya kamu pengen dibacain lebih lengkap tentang potensi dan misi jiwa kamu ataupun juga past life ya, kalian bisa lihat di website aku atau kalian bisa WA aku. Oke, itu aja ya untuk kamu yang milih pembacaan ketiga. Terima kasih telah menonton. Bye bye.